Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala mabadu. Adik-adikku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan nanti suatu saat kita akan berjumpa kembali, bertatap muka di waktu yang akan datang. Adik-adikku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum pembelajaran dimulai kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adikku semuanya, untuk materi kali ini mungkin melanjutkan materi yang sebelumnya ya, tentang macam-macam puasa. Sebelumnya itu kita sudah membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa, kemudian tentang sunnah-sunnah puasa dan semuanya ya yang sudah dibahas. Oleh karena itu untuk hari ini yaitu tentang macam-macam puasa. Oke ya. Mudah-mudahan kalian semuanya tetap semangat. Oke. Untuk pertama kita bahas tentang puasa wajib. Yang pertama yaitu puasa Ramadan. Ya, puasa Ramadan itu adalah puasa yang diwajibkan terhadap setiap muslim selama sebulan penuh pada bulan Ramadan. Nah, puasa ini termasuk salah satu puasa wajib yang harus dilakukan oleh segenap kaum muslimin. Kalau orang muslim tidak berpuasa, ya, orang muslim, orang mukmin, kalau tidak melaksanakan puasa Ramadan, maka dosa, ya. Yang kalian sudah ketahui syarat wajibnya, ya. Siapa saja orang yang balik, Islam balik, berakal sehat, termasuk kalian mungkin yang sudah balik. Kalau misalnya ada yang belum balik, ya belajar untuk berpuasa. Seperti anak kecil, misalnya kelas 2 SD, masih usianya 8 tahun, ya belajar ya, biar menjadi kebiasaan nanti setelah dewasa. Nah, ini puasa Ramadan ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pertama kalinya, yaitu pada tahun kedua Hijriah. Ya, pada tahun kedua Hijriah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda juga, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Muslim, Bunyal Islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa hajjul baiti wa shaum Ramadan. Islam itu ditegakkan di atas 5 dasar. Pertama, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, mendirikan salat, membayar zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan terakhir berpuasa bulan Ramadan. Dan ini 5 rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh kalian semuanya ya. Kemudian untuk menentukan awal Ramadan ini ya, mungkin kalau mau menentukan awal Ramadan ataupun untuk menentukan Idul Fitri, biasanya umat Islam ya, baik itu setiap organisasi Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama ataupun yang dipimpin oleh Kementerian Agama, itu menentukan
awal Ramadan ataupun awal Idul Fitri itu ada apa namanya itu ru'yatul hilal, melihat hilal ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah yang berbunyi faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa di antara kamu melihat bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Kemudian selanjutnya pada bulan Ramadan itu banyak sekali ya amal-amalan sunnah ya. Kalian jangan lupa itu sholat tarawih, kemudian sholat witir dan sholat sunnah yang lainnya. Kemudian sodakoh, memperbanyak membaca Al-Quran, kesempatan itu pada bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu penuh berkah, dilipat gandakan pahalanya. Maka kalian harus semangat untuk melaksanakan ibadah. Jangan sampai kalian itu banyak tidur ketika bulan Ramadan. Ya, jangan sampai seperti itu. Walaupun misalnya itu kalian gak lagi puasa, tetap kalian harus banyak aktivitas. Nah, kemudian yang kedua yaitu puasa nadar. Nah, apa itu puasa nadar? Nadar itu janji ya. Ya, nazar menjadikan sesuatu dari yang tidak wajib menjadi wajib. Makanya ini puasa nazar ini termasuk wajib. Kalau udah berjanji berarti harus ditunaikan. Ya, berarti harus ditunaikan. Kalau tidak ditunaikan ya dosa karena sudah janji. Seperti apa misalnya kalian ini berjanji kalau saya mendapatkan peringkat pertama saya akan melaksanakan puasa. Nah, ini janji tersebut harus ditunaikan. Ya, harus ditunaikan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nadharu ayyuti Allah falyutihi wa man nadharu ayyu'siyahu fala yu'sihi." Barang siapa bernazar akan mentaati Allah, maka hendaklah ia mentaatinya. Dan barang siapa bernazar akan bermaksiat kepada Allah, maka janganlah ia melakukannya. Ya, makanya ini wajib ditunaikan. Kalau tidak ditunaikan, maka hukumnya dosa. Kemudian yang ketiga yang termasuk puasa wajib yaitu puasa kafarat. Ada berapa macam ini puasa kafarat ya. Yang pertama puasa yang dilaksanakan karena melanggar haji, melanggar larangan haji. Ketika misalnya ini kalian melaksanakan haji banyak melanggar ya. Misalnya apa, bagi orang yang melaksanakan ibadah haji dengan cara tamatu atau qiron, ini wajib membayar denda ya, berupa menyembelih 1 ekor kambing ataupun domba. Apabila tidak mampu, ini wajib berpuasa selama 3 hari ketika masih di tanah suci dan 7 hari setelah sampai di tanah kelahirannya ataupun ketika kembali ke tanah air. Kemudian puasa kafarat karena melanggar sumpah ataupun janji ya. Ini jangan melanggar ini ya. Jangan sampai melanggar sumpah ataupun janji. Kemudian apalagi puasa kafarat karena sumpah dzihar. Apa itu sumpah dzihar? Contohnya ini seorang suami yang mengatakan kepada istrinya, "Wahai istriku, kamu itu seperti punggung ibuku." Nah, ini jangan sampai terjadi seperti itu. Maka ini dalam Al-Quran disampaikan dalam Quran surat Al-Mujadalah ini ya. Kalau orang yang bersumpah dzihar ataupun sumpah dzihar, ini ada hukumannya. Misalnya kalau dia itu tidak mampu untuk memerdekakan seorang budak, maka ini harus melaksanakan apa itu puasa 2 bulan berturut-turut. Berat sekali ya. Kemudian apalagi puasa karena pembunuhan tanpa sengaja ya.
Ini bagi orang yang membunuh seseorang itu tanpa sengaja, misalnya harus membayar ini, maka kalau tidak mampu ya berpuasa 2 bulan berturut-turut. Faman lam yajid fasyamu syahraini mutatabi'aini taubatan minallah wa kana Allahu aliman hakima, ya. Kemudian apalagi ini puasa kafarat karena berhubungan antara suami istri di bulan Ramadan dengan sengaja. Nah, ini juga apa itu hukumannya? Ya, hukumannya itu puasa 2 bulan berturut-turut. Berat sekali ya hukumannya itu. Makanya ini perlu diperhatikan, perlu kalian fahami ya. Jadi puasa wajib, termasuk puasa wajib yaitu apa saja? Puasa Ramadan, puasa nazar karena berjanji, kemudian ketiga yaitu puasa kafarat. Yang kedua yaitu tentang puasa sunnah. Nah, ini puasa sunnah ini apabila dilaksanakan mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Nah, apa saja nih yang termasuk puasa sunnah? Yang pertama yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana thumma asba'u sitam min Syawal kana kasiyamid dahri." Barang siapa yang berpuasa Ramadan lalu menyambungnya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa sepanjang tahun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ini bagi kalian semuanya, misalnya pada tanggal 1 Syawal ya, itu kan nggak boleh berpuasa. Nah, misalnya besok tanggal 2, tanggal 3 mau dilangsungkan 6 hari ataupun misalnya selang-seling, itu boleh ya. Ditambah misalnya ya, ditambah 6 hari setelah puasa Ramadan. Nah, ini bagikan orang yang melaksanakan puasa satu tahun ya. Kemudian yang kedua yaitu puasa Senin Kamis. Yang ini puasa Senin Kamis ini yang sering dilaksanakan oleh Rasulullah ya. Apalagi pada hari Kamis itu adalah melaporkan catatan amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain itu Rasulullah senang ketika amal seseorang itu dilaporkan kepada Allah dalam kondisi puasa. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan puasa Senin Kamis walaupun belum bisa istiqomah, ataupun mungkin termasuk Bapak belum bisa istiqomah, bahkan tidak ya, jarang gitu ya. Jarang, mungkin kalau kalian sering insyaallah ya. Kemudian yang ketiga yaitu puasa Daud. Nah, ini apa ini puasa Daud ini? Ya, mungkin kalian juga sudah tahu ini puasa selingan. Hari ini misalnya, hari ini puasa, besok buka. Besoknya puasa, besoknya lagi buka ya. Jadi seling. Oke. Kemudian yang ketiga, yang keempat yaitu puasa Arafah. Nah, puasa Arafah ini yang dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah ya. Ketika umat Islam berkumpul di padang Arafah. Nah, ini bagi orang yang di rumah ya, bagi kita misalnya ini melaksanakan puasa Arafah. Keutamanya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Saumu yaumi Arafah yukaffiru sanataini madiyatan wa mustaqbilatan." Puasa Arafah itu dapat menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi, barang siapa yang melaksanakan puasa Arafah maka dihapus dosanya 2 tahun.
1 tahun ke belakang, 1 tahun yang akan datang. Mudah-mudahan ketika kedatangan 9 Zulhijjah kita bisa melaksanakan puasa Arafah ya. Kemudian selanjutnya yaitu puasa Asyura. Ya, puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Ya, ini termasuk puasa sunnah. Ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saumu yaumi Asyura yukaffiru sanatal madiyata." Ya, puasa Asyura itu dapat menghapus dosa 1 tahun yang telah lalu, dan hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, itu puasa sunnah ya. Apa saja tadi? Puasa 6 hari di bulan Syawal, kedua puasa Senin Kamis, ketiga puasa Daud ya, puasa seling-selingan, puasa Arafah yang dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah, kemudian puasa Asyura ya, tanggal berapa itu? Tanggal 10 bulan Muharram ya. Selanjutnya yaitu puasa haram. Nah, ini maksudnya apa itu puasa haram? Haram melaksanakan puasa pada waktu hari itu. Pertama yaitu ketika pada tanggal 1 Syawal. Nah, ini umat Islam tidak boleh melaksanakan puasa. Kenapa? Karena pada hari itu adalah hari raya umat Islam. Ya, hari kemenangan umat Islam yang harus dirayakan dengan bergembira. Ya, karena itu syariat telah mengatur bahwa di hari itu tidak diperkenankan seseorang untuk berpuasa sampai pada tingkat haram. Ya, sampai pada tingkat haram. Ya, ketika bergembira ya, ketika kalian bahagia, wah berarti apa namanya? Ya, nggak boleh sampai dalam kondisi berpuasa ya, makanya diharamkan untuk melaksanakan puasa. Nah, kemudian yang kedua yaitu pada hari raya Idul Adha tanggal 10 bulan Zulhijjah ya. Pada waktu itu adalah umat Islam disunahkan untuk menyembelih hewan kurban dan membagikannya kepada fakir miskin. Nah, agar semuanya itu bisa ikut merasakan kegembiraan dengan menyantap hewan kurban. Ya, bisa nyate bersama seperti kalian ya. Ketika di rumah ataupun di pondok pesantren, masa ketika hari raya Idul Adha harus puasa? Ya harus, nggak boleh ya. Makanya ini pada tingkat haram sama seperti hari raya Idul Fitri. Kemudian hari tasyrik ya, ini tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Ya, ini karena pada waktu itu adalah umat Islam masih dalam perayaan hari raya Idul Adha. Masih diharapkan untuk berpuasa. Pada 3 hari itu masih dibolehkan untuk menyembelih hewan kurban sebagai ibadah yang disunahkan sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salam ya. Oke, untuk materi kali ini ya, itu tentang macam-macam puasa. Ada puasa wajib, puasa sunnah, puasa hal yang haram, makruh, dan semuanya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang Bapak sampaikan ya. Nanti kalau bertemu pembelajaran tatap muka, nanti Bapak akan bertanya kepada kalian semuanya, mana saja yang termasuk puasa wajib, mana saja yang termasuk puasa sunnah, mana saja puasa ataupun yang diharamkan waktu untuk berpuasa ya. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semuanya, khususnya untuk Bapak dan umumnya untuk kalian semuanya. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.